Di dunia yang seringkali hanya menilai dari status dan jabatan, pernahkah Anda berpikir, apa jadinya jika seorang pahlawan sejati tersembunyi di balik seragam yang paling sederhana? Di balik sebuah pekerjaan yang sering dianggap remeh, ada sebuah takdir luar biasa yang menanti untuk terungkap. Hari ini, kita akan mengikuti kisah seorang pria sederhana yang dihina habis-habisan oleh seorang CEO janda sombong yang menuduhnya merusak mobil mewah. Namun, tak disangka, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan membalikan keadaan dalam sekejap mata. Jika Anda penasaran dengan kelanjutan kisah ini, tonton sampai selesai, karena alur ceritanya tidak terduga. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, subscribe, agar channel ini terus berkembang. Dan bagikan cerita ini di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Dukungan Anda sangat berarti. Selamat menonton! Namaku Rizky. Aku bekerja part-time di PT Prima, sebuah perusahaan leasing mobil mewah terbesar di kota ini. Tugas resmiku adalah sebagai staf administrasi. Tetapi karena kecintaanku pada mobil, aku sering menghabiskan waktu di area parkir, memastikan mobil-mobil klien diperlakukan dengan baik. Hari ini, aku berada di pusat perbelanjaan terbesar. Aku sedang memeriksa sebuah mobil sport merah yang baru saja diperpanjang sewanya oleh salah satu klien VIP kami. Aku tahu setiap lekukan mobil ini. Mobil ini adalah harta perusahaan, dan aku memperlakukannya seolah milikku sendiri. Aku melihat sebuah coretan kecil, hampir tidak terlihat di bumper mobil. Aku mengeluarkan kain lap kecil dari tasku dan membungkuk, mencoba membersihkannya dengan hati-hati. Aku sangat teliti, karena aku tahu betapa mahalnya mobil ini dan betapa pentingnya reputasi perusahaan kami dalam menjaga aset klien. Di saat aku fokus menggosok mobil itu, sebuah suara nyaring dan arogan mengagetkanku. Suara itu begitu tajam, seolah membelah udara di sekitarku. "Hei, apa yang kamu lakukan pada mobilku?" Aku terkejut, langsung berdiri. Di depanku, berdiri seorang wanita yang sangat cantik, mengenakan gaun mahal yang berkilauan dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Dia adalah Bu Sandra, seorang influencer dan pemilik bisnis yang baru-baru ini menyewa mobil ini dari perusahaan kami. Dia adalah klien yang dikenal karena kesombongannya. Aku tahu setiap lekukan, setiap detail bodi, dan bahkan setiap suara mesin mobil-mobil mahal itu. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan sederhana, tanpa harus pamer atau menjahi pengakuan. Tapi hari ini, kesederhanaanku akan diuji. Bu Sandra melepas kacamata hitamnya. Matanya menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah debu di kakinya. Ada kilatan kemarahan dan penghinaan di sorot matanya yang tajam. "Membersihkan atau merusak? Kamu pikir aku bodoh? Aku lihat kamu membungkuk di mobilku. Kamu pasti mencoba mencuri sesuatu atau menggores catnya, kan? Lihat seragam lusuhmu itu. Korang sepertimu tidak punya urusan di dekat mobil semahal ini." Tuduhnya, suaranya melengking dan lantang. Aku merasa darahku mendidih, tetapi aku mencoba mempertahankan ketenangan. Ini bukan kali pertama aku menghadapi klien yang sulit, tetapi hinaan langsung seperti ini selalu berhasil menusuk. "Maaf Bu, saya staf dari PT Prima, perusahaan leasing mobil ini. Saya sedang memeriksa." Belum selesai aku bicara, dia memotongku dengan tawa sinis yang memekakkan telinga. "PT Prima? Aku tahu kalian, dasar perusahaan lintah darat. Dan kamu, wajahmu saja sudah terlihat seperti maling. Jangan bersembunyi di balik nama perusahaan. Cepat panggil manajermu ke sini. Aku akan pastikan kamu dipecat dan harus membayar ganti rugi 500 juta. Teriakan Bu Sandra menarik perhatian pengunjung mal. Orang-orang mulai berkumpul, membentuk kerumunan. Mereka berbisik-bisik, melihatku dengan tatapan menghakimi. Aku merasa sangat dipermalukan. Aku tahu, Bu Sandra hanya ingin membuatku malu di depan umum. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah orang penting dan aku hanya pria miskin yang tidak punya apa-apa. Aku menundukkan kepalaku, menahan air mata yang akan jatuh. Aku tahu, aku tidak bersalah. Aku hanya ingin membersihkan mobil itu. Tapi, di mata semua orang, aku adalah seorang perusak. Pandangan mata para pengunjung yang menghakimi terasa seperti 100 pisau kecil menusukku. Bisikan-bisikan mereka seolah mengulang setiap kata hinaan yang dilontarkan Bu Sandra. Aku merasa sendirian, terisolasi di tengah keramaian. Ingatan tentang mendiang ayahku terlintas. Ayah selalu mengajarkanku untuk jujur dan berani. Tidak peduli seberapa kecil aku di mata orang lain. Harga diri itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak uangmu, nak.
tapi oleh seberapa teguh prinsipmu. Begitu pesannya selalu. Kata-kata itu memberiku kekuatan. Aku mengangkat kepalaku sedikit, menatap lantai marmer yang dingin. Aku tidak akan membiarkan hinaan ini menjatuhkanku sepenuhnya. Aku akan tetap tenang, karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku punya rahasia besar yang belum saatnya diungkap. Namun, rasa sakit akibat dipermalukan di depan umum tetap tidak terhindarkan. Aku hanya bisa berharap semua ini cepat berakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Hari di mana aku dipermalukan di depan umum. Hari di mana aku dihina karena penampilanku yang sederhana. Aku mencoba untuk menjelaskan sekali lagi bahwa aku tidak bersalah. Aku mencoba menunjukkan tablet perusahaan tempat data mobil itu tersimpan. Namun Bu Sandra tidak memberiku kesempatan. Wajahnya memerah karena marah, dan suaranya semakin nyaring, menarik lebih banyak pengunjung mal untuk berhenti dan menonton drama yang terjadi di area parkir VIP. Kamu pikir aku akan percaya? Berapa gajimu, ha? 2 juta? 3 juta? Kamu tidak akan pernah bisa membeli mobil semahal ini. Lebih baik kamu akui saja kalau kamu memang mau mencuri atau merusak mobilku. Dia menghinaku sambil tertawa keras. Tawa itu diikuti oleh beberapa pengunjung mal yang tampak menikmati tontonan gratis ini. Aku merasa sangat marah, tetapi aku tahu, aku tidak boleh hilang kendali. Aku harus tetap tenang. Ayahku selalu bilang, emosi adalah senjata musuh. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu Sandra, saya ulangi. Saya adalah staf PT Prima. Saya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Saya tidak merusak mobil Anda. Sebaliknya, mobil ini dalam kondisi sangat baik, meskipun... Aku berhenti sejenak, menatapnya lurus. Meskipun ada coretan kecil di bumper yang saya yakini disebabkan oleh keteledoran saat parkir. Kata-kataku yang tenang justru membuatnya semakin murka. Berani-beraninya kamu menyalahkan aku? Beraninya kamu bicara seolah kamu tahu segalanya tentang mobil? Kamu itu hanya pesuruh, tukang lap. Aku akan pastikan kamu menyesal. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelpon. Suaranya dramatis. Halo, keamanan? Ada maling di parkiran VIP. Dia merusak mobil saya dan mengancam saya. Cepat datang. Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan mal menghampiri kami. Salah satunya, seorang pria parubaya bernama Pak Danu, mengenalku karena Atu sering berkoordinasi dengan mereka. Pak Danu terlihat bingung. Ada apa, Bu Sandra? Ada masalah apa dengan Rizky? Tanyanya. Bu Sandra dengan cepat menyambar. Masalah? Orang ini merusak mobil saya dan dia berbohong. Tangkap dia. Saya tidak mau tahu. Saya klien VIP di sini. Pak Danu menatapku dengan tatapan meminta maaf. Tetapi sebagai petugas keamanan, dia harus menjalankan tugasnya. Maaf Rizky, ikut kami ke pos keamanan dulu. Ucapnya pelan. Saat Pak Danu mencoba menggiringku, ponselku tiba-tiba berdering nyaring. Aku melihat layarnya. Itu adalah panggilan dari Bapak Wijaya, manajer di divisi collection PT Prima yang saat ini sedang menjabat sebagai direktur utama sementara saat ayahku sedang berobat di luar negeri. Aku tahu, ini pasti tentang Bu Sandra. Tidak ada lagi waktu untuk bersandiwara. Aku harus mengakhiri drama ini. Aku mengangkat ponsel, menempelkannya ke telinga dan berbicara dengan suara yang cukup lantang agar didengar oleh kerumunan. Ya, Bapak Wijaya, saya sedang di sini. Mobilnya aman, hanya ada sedikit noda di bumper. Tiba-tiba, suara Bapak Wijaya terdengar jelas dari ponselku. Suaranya dipenuhi nada panik dan tergesa-gesa. Rizky, astaga, kamu di mana? Ada masalah besar di kantor. Bu Sandra dari Diamond Group menelpon. Dia mengancam membatalkan semua kontrak leasing kita. Tolong segera selesaikan. Ingat, kamu adalah pemilik utama Rizky. Kamu harus tunjukkan otoritasmu. Suara itu, yang menyebutku pemilik utama, terdengar seperti petir di siang bolong-bolong. Kerumunan yang tadinya berbisik-bisik, kini terdiam sepenuhnya. Bu Sandra yang awamnya berdiri tegak dengan tangan berkacak pinggang, kini tubuhnya membeku. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi sangat pucat seputih kertas. Aku perlahan menurunkan ponselku, menatapnya lurus di mata. Aku melihat kebingungan, ketidakpercayaan dan kemudian ketakutan murni di matanya. Aku tahu permainannya sudah berakhir. Aku tahu duniaku akan berbalik saat ini juga. Aku menatapnya dengan tenang, tidak marah, hanya rasa lelah. Maaf, Bu Sandra.
Saya rasa Bapak Wijaya tadi sudah menjelaskan. Saya adalah Rizky Wibowo, pemilik utama dari PT Prima yang Anda sebut perusahaan lintah darat tadi. Kerumunan kembali riuh, kali ini dengan bisikan kagum dan terkejut. Pak Danu, petugas keamanan, segera melepaskan tangannya dariku dan memberikan hormat. Bu Sandra, lanjutku, saya tidak pernah merusak mobil Anda. Saya hanya membersihkan. Dan Anda benar, orang seperti saya memang tidak seharusnya berada di dekat mobil semahal ini. Kecuali saya yang berhak. Sayangnya, Anda salah. Mobil sport yang Anda gunakan adalah aset PT Prima. Dan status kepemilikannya adalah milik perusahaan saya yang saat ini di bawah pengawasan penuh saya. Bu Sandra mulai terhuyang-huyang. Dia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekak. Tidak mungkin. Kamu hanya seorang staf admin. Dia mencoba menyangkal tetapi matanya sudah dipenuhi panikan. Aku hanya menggeleng. Saya memilih untuk bekerja secara anonim, Bu. Saya ingin melihat bagaimana aset saya dan terutama orang-orang yang mengurusnya diperlakukan. Dan apa yang saya lihat hari ini membuat saya sangat kecewa. Saya melihat arogansi, penghinaan dan ancaman yang tidak berdasar. Aku mengeluarkan kunci mobil dari saku kerjaku, kunci yang memiliki logo PT Prima, dan memencet tombolnya. Mobil sport merah itu merespon dengan bunyi kelonseng kecil. Aku memegang kunci itu di depan wajahnya. Karena perilaku Anda yang tidak menghormati staf kami dan mengancam membatalkan kontrak, saya rasa kami juga harus mempertimbangkan kembali apakah Anda layak menggunakan aset kami. Mobil ini, Bu Sandra, akan ditarik kembali hari ini juga. Wajah Bu Sandra benar-benar hancur. Semua kekuasaan, kesombongan dan keangkuhannya lenyap seketika, tergantikan oleh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Aku melangkah menjauh dari mobil sport merah itu, meninggalkan Bu Sandra dalam keheningan yang mematikan. Aku melihat wajah-wajah terkejut di kerumunan. Ada yang diam-diam memotret, ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terlihat malu karena sempat ikut menghakimiku. Ekspresi Daniel, petugas keamanan, terlihat paling lega dan penuh hormat. Aku hanya memberinya anggukan kecil sebelum berjalan menuju pintu keluar mal. Di sana, sebuah mobil limosin hitam, mobil dinas perusahaan yang menjemputku, sudah menunggu. Saat aku masuk, aku bisa melihat dari kaca spion, Bu Sandra masih berdiri terpaku di samping mobilnya. Keangkuhannya hancur berkeping-keping. Aku merasa sedikit iba, tetapi aku tahu ini adalah pelajaran yang harus dia dapatkan. Aku tidak bertujuan untuk membalas dendam. Aku hanya menegakkan kebenaran dan harga diri. Aku tahu persis apa yang kulasakan saat dia merendahkanku di depan umum, dan aku tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, aku duduk di kantor mewahku. Ruangan itu sangat luas, didominasi warna monokrom elegan, dengan meja kayu solid yang mengkilap, dan pemandangan kota yang terhampar luas dari balik jendela kaca. Aku mengenakan jas formal, tetapi di balik jas itu, aku masih Rizky yang sama, yang lebih suka memakai kemeja sederhana dan bekerja di area bengkel. Aku sedang meninjau dokumen kontrak Bu Sandra ketika sekretarisku memberitahu bahwa dia datang dan memohon untuk bertemu denganku. Aku menyuruhnya masuk. Pintu terbuka dan masuklah Bu Sandra. Dia tidak lagi memakai gaun mahal. Dia mengenakan pakaian formal sederhana. Keangkuhannya yang dulu kini lenyap tak bersisa, digantikan oleh ekspresi malu, takut, dan penyesalan yang mendalam. Dia berjalan perlahan, menundukkan kepalanya, dan berhenti di depan mejaku. "Tuan Rizky?" ucapnya lirih. Suaranya berbeda jauh dari jeritanya yang nyaring kemarin. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu." Dia tidak bisa melanjutkan. Aku melihat air mata menggenang di matanya. Aku tahu, penyesalannya tulus. Aku tahu dia telah belajar. Aku bangkit dari kursiku, berjalan mengelilingi meja, dan berhenti di depannya. "Duduklah, Bu Sandra," ucapku lembut. Dia duduk di kursi, tubuhnya terlihat rapuh. "Bu Sandra, aku memulai. Anda adalah klien penting perusahaan saya. Tetapi saya ingin Anda tahu, saya tidak membatalkan kontrak Anda karena kerugian finansial.
Saya mempertimbangkan untuk membatalkannya karena kerugian moral. Aku menatapnya lurus. Anda tidak merusak mobil saya. Yang Anda rusak adalah hati saya dan harga diri staf saya. Saya memaafkan Anda, Bu Sandra. Saya tahu Anda tidak bermaksud jahat. Anda hanya terbiasa menilai orang dari apa yang mereka miliki. Bu Sandra menangis terseduh-seduh. Aku menyesal, Tuan Rizky. Aku berjanji. Aku akan berubah. Aku tidak akan lagi sombong. Aku akan menghormati setiap orang, dari petugas kebersihan hingga direktur. Dia memohon untuk diberikan kesempatan kedua, memohon agar mobilnya tidak ditarik. Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin menghukumnya lebih jauh. Baiklah, Bu Sandra, saya akan tetap melanjutkan kontrak leasing Anda, kataku. Matanya langsung bersinar penuh harapan. Namun, ada satu syarat. Syarat ini bukan tentang uang. Syarat ini adalah Anda harus menghormati setiap orang dari petugas kebersihan hingga direktur. Anda harus menunjukkan kebaikan hati, bukan kekuasaan. Saya tidak ingin mendengar lagi keluhan tentang arogansi Anda. Dia mengangguk cepat. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Dia berjanji akan berubah. Aku tahu dia akan melakukannya. Setelah Bu Sandra pergi, aku kembali duduk di kursi kebanggaanku. Aku melihat keluar jendela. Aku tahu hidupku telah berubah total. Aku tidak lagi pria sederhana yang dihina. Aku adalah CEO. Tetapi aku tidak akan pernah melupakan hari di mana aku dipermalukan. Hari itu adalah pengingat bagiku bahwa aku harus selalu rendah hati dan menghormati setiap orang. Kekuatan sejati tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada karakter dan integritas. Aku menyadari betapa berharganya pelajaran yang ayahku berikan kepadaku dengan meninggalkanku hidup sederhana. Tanpa perjuangan itu, aku tidak akan menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter seperti sekarang. Aku akan menggunakan posisiku ini untuk membantu orang lain. Aku akan membuat perusahaanku menjadi contoh etika bisnis yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Aku akan membuat duniaku menjadi lebih baik. Aku akan selalu menjadi Rizky, sang pewaris yang tidak pernah melupakan asal-usulnya. Aku akan membuat ayahku bangga.